Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Pemirsa, dan kini kita akan simak saham-saham pilihan pagi hari ini yang sudah dipilih oleh Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Kita lihat ada Excel dengan support di 2080, resistance di 2650, swing trade rekomendasinya. Kemudian juga ada Harum dengan support di 1285 dengan resistance di 1430, swing trade. Kemudian dari yang juga direkomendasikan adalah Telkom dengan level support di 3000, resistance di 3250, rekomendasi trending buy. Kemudian juga ada Antam di 1270 untuk supportnya dan resistance di 1395. Rekomendasinya adalah trading buy. Kita akan bahas satu persatu. Mas Kenji, menarik kalau kita lihat Excel, level support dan juga resistance-nya cukup terpaut cukup jauh ya, tapi kemudian Anda merekomendasikan adalah swing trade. Mungkin seperti apa analisisnya untuk Excel, Mas Kenji? Kalau untuk Excel sendiri, kalau kita ngomong teknikal, stokastiknya memang sudah masuk oversold, ada potensi reversal, hopefully dalam waktu dekat. MACD betul memang masih sideways, tapi ada peluang bullish untuk waktu dekat juga. Untuk fundamental yang dia menarik alasannya. Kenapa? Karena rencana akuisisi Excel ke server core dari PT Winglet ini saya rasa akan semakin menguatkan posisinya sebagai salah satu saham dan prospek cerah nih di industri telekomunikasi dalam negeri. Ini akan memperluas cakupannya dalam industri telekomunikasi untuk Excel begitu ya. Level terakhir ada di 2320, apakah menarik untuk bisa langsung masuk, Mas? Since Anda melihat supportnya di 2080, artinya masih cukup jauh ya dari level support yang Anda proyeksikan. Betul, masih oke. Apabila memang ada koreksi-koreksi tipis, saya rasa juga masih worth it untuk kita mulai akumulasi. Oke, artinya ini bisa dicicil beli begitu ya, jika kemudian ada untuk pelemahan-pelemahan dari XL sendiri. Oke, dari XL kita ke Harum, seperti apa analisisnya Mas Kenji? Nah, Harum juga, sorry Mas Suki, ini menarik juga karena memang kalau kita lihat secara harga komoditas, batu bara masih kurang bergairah ya. Tapi untuk dari manajemen Harum sendiri, memang saya rasa kinerjanya cukup bagus. Beberapa strategi diversifikasinya termasuk mulai merambah ke energi terbarukan juga cukup oke. Teknikalnya bagus, makanya saya juga rekomen dan ekspansi bisnis yang mereka lakukan juga sudah menunjukkan kontribusi positif. Oke, dan secara pergerakan harga saham sendiri untuk Harum dalam 1 minggu terakhir sudah menguat 1,9%, sama angkanya penguatannya begitu di 1 bulan terakhir dan 3 bulan terakhir sudah menguat 20,18%, artinya sudah mulai bergerak untuk menguat untuk Harum. Level terakhir di 1340 ya, ini menarik untuk bisa langsung masuk, Mas Kenji? Betul, Mas. Baik, oke, itu tadi dia Excel dan juga Harum. Berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan trending buy, diantaranya adalah Telkom dengan support di 3000 dan resistance di 3250. Analisisnya seperti apa Mas Kenji? Kalau kita ngomong technical, stokastiknya bagus, Ya. MACD-nya memang juga masih sideways, agak konsolidasi jangka pendek. Untuk fundamental sendiri memang Telkom saya rasa cukup stabil lah beberapa waktu kebelakangan, khususnya di industri 5G. Yang saya cukup sorot adalah penggunaan capex yang cukup efektif dan strategi diversifikasi Telkom ke beberapa produk layanan digital ya. Jadi saya rasa punya potensi upside yang menarik, at least untuk short term trading ya. Oke, short term trading bisa dimanfaatkan karena pergerakannya secara teknikal cukup menarik, tapi fundamental juga ini menarik ya untuk Telkom ya. Secara target price sampai dengan akhir tahun kira-kira Telkom bisa mencapai level berapa dari point of view ataupun analisis Anda, Mas Kenji? Kalau end of year, kalau kita lihat market juga support, sebenarnya itu prediksi kita di area-area 3.600 sampai 3.700. Tapi mungkin target terdekat kita around 3.400 sampai 3.500. Oke, pergerakan Telkom ataupun analisis Telkom masih dikaitkan dengan GoTo?
kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya tidak sudah terlalu nggak saling terpengaruh satu sama lain ya, karena market juga sudah settle in lah menurut Ya, saya ya, sudah terkait secara spesifik informasi tersebut. menganalisis kedua entitas ini, dua entitas yang berbeda begitu ya. Yes, betul Karena Mas secara Yuki. kinerja juga apa namanya diproyeksikan cukup menarik begitu, apalagi untuk sektor telekomunikasi. Baik, Betul sekali. untuk Antam sendiri Anda rekomendasikan trading buy. Kita bicara sedikit mengenai tren dari Amerika Serikat sendiri terkait dengan ketidakstabilan politik pasca FBI merilis informasi mengenai percobaan pembunuhan Donald Trump kedua kalinya. Ketika kemudian dinilai tidak stabil begitu, investor beralih ke instrumen investasi yang cenderung minim resiko. Salah satunya adalah emas yang menembus level tertingginya begitu ya. Apakah rekomendasi Antam juga ini terkait dengan hal tersebut, Mas Kenji? Atau Anda melihat analisis lain? Betul Mas Yuki, memang kalau untuk Atam sendiri saya rasa untuk market yang volatile itu kan tidak harus jelek sebenarnya. Hmm, Volatile dalam artian yang dengan adanya stimulus-stimulus positif yang beredar belakangan ini juga akan create volatilitas pasar yang konotasinya lebih ke arah baik. mhm, Tapi memang saya selalu lot emas masih jadi safe haven untuk investor-investor yang menghindari volatilitas tersebut. Nah, maka dari itu saya rasa Antam bisa jadi opsi. Selain tadi karena satu safe haven gitu secara komoditi, teknikalnya pun stokastiknya MACD-nya masih di zona positif, stokastiknya juga sudah ada sinyal-sinyal reversal untuk golden cross. hmm. Nah, yang menarik meskipun harganya sekarang kita bisa bilang sideways. Gitu. Jadi demand nikel dan emas juga meningkat. Jadi saya rasa selama emiten bisa menjaga dan fokus ke ekspansi produk dan sinergi ke entitas lain khususnya di domestik, prospeknya cukup bagus untuk Anda. Oke, terkait dengan pergerakan dari harga emas ini yang meningkat, ini kemudian Antam akan merasakan windfall-nya begitu ya, sehingga kemudian Anda melihat Antam menjadi menarik begitu. Baik, tadi saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini ada 4, ada Excel dan juga Harum direkomendasikan swing trade, kemudian Telkom dan juga Antam Anda rekomendasikan trading buy. Oke, tadi kita sempat membahas mengenai saham-saham berbasis finance ataupun keuangan, Mas Kenji. Kita belum spesifik membahas saham-sahamnya yang dari point of view Anda ini menarik begitu, dari kajian teknikal dan juga dari fundamentalnya begitu. Mana saja yang menarik menurut Anda dari sektor perbankan? Kalau untuk big cap sebenarnya sekarang memang masih cukup tinggi, makanya saya expect market akan merespon sell on news dulu nih. Sehingga kalau perbankan-perbankan big caps biasanya akan koreksi wajar dulu. Maka dari itu untuk hari ini kenapa kalau Mas Wiki pasti saya yakin lah juga saya tidak rekomendasi sekarang. Kalau untuk saham-saham big caps, tapi kalau perbankan big caps. Tapi kalau yang saya pantau memang salah satunya adalah BBNI dan juga BBR. Kenapa? Technical wise, kalau memang koreksi wajar dari sekarang, saya rasa market sudah bisa buy on weakness, Mas Wiki. Oke, siap-siap serok bawah begitu ya untuk BBNI dan juga BBRI. Dan secara valuasi harga untuk kedua saham ini masih menarik ya jika dibandingkan dengan saham perbankan big cap lainnya, Mas Kenji. Betul, untuk BBRI dan BBRI saya rasa masih cukup menarik. Secara price juga tidak setinggi Gawati untuk kalau kita mau porsi portofolio kita bisa lebih banyak di perbankan dengan yang kita mention big caps lah. Itu Baik. saya rasa bisa jadi opsi menarik lah untuk numbersnya. Baik, oke Mas Kenji kita akan jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami saja kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz pemirsa dan kini kita akan simak pembukaan dari market di pagi hari ini di 9:04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat datanya, kami pass through datanya dari RTI, ISG sejauh ini bergerak penguat 0,43% ya. Di level 7.845,856 tentunya ini terus bergerak. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah PKPK, ada Esta, Jawa, KMDS, VKTR, KF, SONA, Meja, Goto, dan juga BRIS. Kemudian saham-saham yang menjadi top losers diantaranya adalah ada ASPI, Amor, SPRE, ada Baby, ada Boba, RAAM, Lead, dan juga TRIN.
Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai aksi korporasi MNC Group dan juga RAAM begitu ya, yang Anda kemudian lihat sebagai aksi korporasi yang menarik untuk kedua emiten begitu. Lalu aksi korporasi emiten mana lagi yang mungkin Anda sedang pantau nih Mas Kenji? Kalau dari sekian opsi yang terjadi untuk aksi korporasi memang yang buat saya cukup menarik Mas Wiki, kembali lagi seperti sama rekomendasi saya adalah Excel untuk mengakuisisi server core dari PT Link atau emitennya LINK. Nah ini saya rasa cukup groundbreaking ya, di mana Excel ini dengan basis pelanggan yang sudah cukup besar. Setelah itu dengan akuisisi ini ada kontrak sewa jaringan juga sama 10 tahun, itu nilainya juga cukup fantastis. Saya rasa sangat positif khususnya Excel, khususnya untuk Excel. Walaupun dari Link sendiri juga pasti akan mendapatkan benefit. Tapi saya rasa fundamentalnya Excel, peningkatan aset, memperluas basis pelanggan baru dan juga diversifikasi pendapatan. Saya rasa groundbreaking lah untuk mereka, khususnya untuk emiten atau sektor telekomunikasi. Baik, yang direkomendasikan adalah Excel, tapi linknya Anda nggak rekomendasikan? Tidak, kita fokus ke Excel untuk yang akan mengakuisisi. Baik, artinya secara jangka menengah dan pendek juga tadi kita sudah bahas ya, untuk Excel sendiri menarik gitu untuk dicermati. Baik, tadi kita bahas sedikit mengenai saham berbasis komoditas logam begitu, ada Antam yang Anda lihat dan juga Anda analisis ini kemudian menjadi saham yang menarik untuk dicermati. Tapi bagaimana dengan komoditas lainnya seperti perkebunan misalnya gitu? Anda melihat sektor ini menarik atau enggak Mas Kenji? Oke, kalau ke perkebunan memang komoditas-komoditas seperti batu bara, CPO kalau kita katakanlah, ini saya rasa khususnya CPO ya, ini saya rasa belum banyak nggak arti stimulus yang diberikan atau adanya news yang saya rasa bisa bagus untuk komoditas tersebut. Khususnya untuk CPO ini potensi ada gangguan rantai makanan sehingga dan juga larangan impor ini terkait deforestasi ini juga berlakunya 30 Desember nih Mas Yuki. Jadi malah ada potensi-potensi dalam arti sentimen-sentimen yang kurang baik ke depan. Kira-kira ekspornya juga turun. Setelah itu memang kalau dalam jangka waktu short sampai mid term saya belum melihat adanya stimulus nih atau sentimen yang ada at least dari pemerintah, mungkin karena memang juga ini akan ada pergantian kepemimpinan ya, memang masih adjustment dulu nih, seperti sampai nanti sudah ditunjuk menteri-menteri yang berwenang dan kita expect kebijakan jangka pendeknya dulu setidaknya apa untuk bisa memberikan stimulus untuk sektor-sektor tersebut sehingga komoditasnya juga akan tercermin gitu Mas Yuki. Baik, untuk sektor berbasis CPO Anda merekomendasikan untuk hindari terlebih dahulu ya. Tapi kemudian kalau untuk batu bara gimana? Batu bara secara demand sebenarnya ada potensi peningkatan, khususnya menjelang winter gitu, untuk di beberapa negara. Nah, saya rasa walaupun secara harga komoditas memang kurang menarik, tapi dengan diimbangi demand yang cukup bagus, saya yakin untuk kinerja at least tidak akan jeblok gitu. Nah, demand sendiri khususnya dari India dan China ini yang kita harapkan dengan adanya potensi beberapa kontrak kerja baru yang dengan emiten-emiten dalam negeri ini kita harapkan juga ya hopefully jadi stimulus sendiri lah untuk komoditas batubara. Baik, oke. Itu tadi dia beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Kenji, di antaranya jelas saham-saham pilihan. Kemudian juga sedikit mengenai proyeksi IHSG di pergerakannya hari ini, Mas Kenji, sebelum kita akhiri. Untuk IHSG memang range pergerakannya kurang lebih prediksi antara 7.780 sampai 7.848. Memang resistance-nya masih di area 7858. Hopefully bisa break Mas Wiki karena adanya sentimen-sentimen yang cukup bagus, salah satunya penurunan suku bunga The Fed pastinya dan yang akan diikuti dengan penurunan suku bunga BI juga kemungkinan. Baik, oke Mas Kenji, terima kasih atas berbagai analisis yang disampaikan.
dan juga ini kemudian dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar di perdagangan hari ini dan semoga cepat pulih agar dapat berbincang lagi di Market Buzz ataupun mungkin di program-program saham lainnya di IDX Channel. Terima kasih Mas Kenji, sampai jumpa. Oke, thank you Mas Wiki. Baik.